Aku pernah minta nonton konser dengan harga tiket 500.000 tapi nggak dituruti suami. Mahal juga, Bu. Uangnya belum cukup, sayang. Kalaupun hutang, ya buat apa? Itu kan bukan sesuatu yang kudu dipenuhi hari ini juga. Aku dongkol banget, 500.000 doang nggak dituruti. Ya, aku tahu banyak tuh suami yang rela utang biar bisa nuruti istrinya. 3 tahun kemudian suamiku dirumahkan. Nggak pernah ada bayangan bakal ngalamin ini. Karena kami mengira kerja di perusahaan internasional seterkenal itu, hidup kami baik-baik saja. Anehnya, badai yang kami rasakan hanya beberapa hari saja. Lebih ke shock, bukan yang stres kayak gimana gitu. Ternyata kebiasaan suami untuk tidak mudah berhutang adalah penyelamatnya. Kami tenang karena nggak ada utang, nggak dikejar target bayar apa-apa. Jadi bisa tetap fokus mikirin langkah selanjutnya tanpa gerasa-gerusu. Lalu kami lebih khusyuk ibadah bareng dan pelan-pelan menyusun plan A, B, dan seterusnya. Tidak ada ribut-ribut uang belanja, meski uang pesangon pas-pasan untuk beberapa bulan saja. Flashback ke momen dimana aku niat pol minta nonton konser. Nggak kebayang kalau suami minjem uang saat itu hanya karena aku tantrum. Mungkin selanjutnya gampang-gampang pinjam untuk hal-hal sepele lainnya. Mungkin aku juga bakalan lebih sering ngerengek kalau nggak diturutin. Kalau itu terjadi, mungkin pernikahan kami di masa sulit tak akan setenang ini. Aku sangat berterima kasih sekarang atas prinsip yang ia pegang teguh itu. Ya Allah, berdosanya aku. Moral of the story, jangan gampang-gampang berhutang. Kamu nggak akan pernah tahu kejadian apa yang bakalan kamu alami ke depannya. Percayalah, kalimat hidup tenang tanpa hutang adalah benar. Sal, aku dari kecil sudah mendapatkan trauma yang sampai sekarang belum sembuh. Apalagi aku anak perempuan yang gak pernah mengutarakan apa yang aku rasakan. Sesakit apapun itu aku pendam sendiri. Masalah seperti apapun itu akan aku hadapi sendirian. Mereka kira aku sekuat itu. Padahal mentalku dari kecil dihajar habis-habisan. Kita nggak pernah ada yang tahu bagaimana seseorang menjalani kehidupan mereka. Trauma di masa kecil itu akan abadi di dalam pikiran kita walaupun suasana sudah beda. Dan ternyata nggak ada satupun orang yang tahu tentang trauma besar aku itu. Nggak ada cowok yang tulus. Bentar. Ini bukannya istrinya dari Mamat Al-Kathiri nggak sih? Oke, kenapa Mbak? Lu kalau jadi korban dari Mamat Al-Kathiri, oke, kita dengarkan. Harusnya ini jadi viral dan nanti kita gebukin bareng-bareng Mamat Al-Kathiri. Tapi bapak-bapak yang sering kalian bercandain pemabuk, KSR, nggak cinta NKRI, pemasok senjata, nelantarin anak, dan semua aksi kriminal lainnya ini, in real life, Masya Allah, selalu mastiin istrinya baik-baik saja. Cuma disuruh istirahat sama ibadah doang. Semua udah disiapin. Gak nuntut ini itu. Makan tempe gosong dan ikan setengah matang pun cuma sambil senyum-senyum. Gak marah sama sekali. Ngomelin istri ya kalau gibah dan makan junk food doang. Sisi lain dari Mamat Al-Kathiri ya. Yakin dari dulu gua ngeliat Kak Mamat Al-Kathiri emang sebaik itu orangnya. Ya itu cuma kayak guyonan tongkrongan doang sih harusnya. Ini pengakuan real dari istrinya langsung. Gimana noh? Oh my god. Kalau lihat story cewek makan nasi goreng, pecel lele, fix dia udah punya pacar. Kok bisa ya? Kalau enggak ngepost sama sekali, itu kemungkinan lagi quarter life crisis. Ada-ada aja ya namanya ya. Kalau lihat cewek fancy dinner, post cafe lucu-lucu, itu tandanya kemana-mana sama bestinya. Ada yang mulai merasa nggak sih? Kalau lihat cewek yang biasanya cuma post foto makanan aja, tapi tiba-tiba jadi sering post main sama temennya dan rajin post olahraga, itu life after break up ya. Oh kayak gitu. Ini tanda-tanda dan kode-kode dari para cewek ya. Kalau semuanya dijabanin berarti jomblo. Kalau tiba-tiba ngepost muka mulu berarti new target unlock. Gimana? Yang lagi proses PDKT, yang lagi proses pendekatan sama cewek, target cewek lu, gimana? Udah ada tanda-tanda yang mengarah ke sana nggak sih dari story-story mereka? Yang quarter life crisis bener banget, please. Yang quarter life crisis bener banget. Pernah nggak post apapun setahun? Gua harus follow ini akun ya. Gua nggak punya target juga, tetap post muka. Lagian sayang banget kan, cantik banget gini nggak di post, boleh. Kalau nggak ada yang mau
menyanjung kita, ya menyanjung diri sendiri juga nggak ada masalah sih. Boleh. Hai. Oke. 26 tahun baru mulai menata hidup, pekerjaan hanya karyawan kantor biasa, belum menikah, nggak punya rumah, nggak punya mobil, cuma punya pencapaian lulus kuliah dengan biaya sendiri dan mendapat nilai cum laude. Nggak apa-apa kan? Allahu Akbar. Nggak apa-apa banget. Ini lu berjuang dengan jerih dan payah lu sendiri, cuy. Lu jangan bandingkan dengan diri orang lain yang apa-apa serba mama, papa. Kak, nggak apa-apa banget loh. Aku aja baru semester 1 di umur 22 tahun, Kak. Seharusnya udah S1 ya umur segini. Aku kuliah pakai uang sendiri, kerja sambil kuliah. Doain lancar ya, Kak. Amin. Teman-teman yang kuliah dengan duit kalian sendiri, gua respect banget sama kalian, sumpah. Gua yang full dibiayain sama orang tua itu masih kadang sering ngeluh, sering kayak ngerasanya capek. Gimana kalian yang apa-apa itu ngurus sendiri, biaya kuliah ngurus dari kalian, biaya jajan dari kalian. Kalian tuh pokoknya punya level berbeda dari kita yang lulus dengan biaya orang tua. Macam tak betul je budak ni. Hi, I am looking for cowok muslim for my beauty bestie. Ye, kocak. Ya kali mending cari buat diri sendiri. Orang bestie-bestinya udah punya cowok semua, alias saya yang sukanya jadi nyamuk. Masa iya sih? Bentar, apakah kita harus mempercayai yang tadi ini atau gimana nih? Secara gitu loh ya, mbaknya so pretty. OTW 24, tinggi 155 cm per 43, berat badan 43 kg. Cita-cita berat badan 55 kg, tapi makan gak pernah habis. Domisili Jogja, kerja di Jogja juga. Minus suka boker. Itu masa minus suka boker? Itu semua orang juga boker, Mbak. Tapi kalau udah sayang dunia seisinya juga diusahain. Sedang usaha istiqomah, kalau masih sering hilaf ya maaf, namanya juga manusia, bukan nabi boy. Boleh. Syaratnya harus sholat 5 waktu, udah kerja, berani ketemu ayah sama ibu. Personal chat ya, Mbak ya. Nanti boleh lah Jogjanya mana, Mbak? Nanti tukar kontak ya, Mbak ya. Boleh. Sombong banget gak gue ya? Emang gue berani ya ini ya. Guru mapel akidah akhlak di madrasah. Alhamdulillah udah PNS 2021. Tapi aduh skip, Kak. Nilai akhlakku remedial terus dulu pas SD, ke bawah sampai sekarang. Ya Allah, nggak gitunya juga dong, Mbak. Dah lah, sholatku cuma 5 kali. Itu pun subuh hanya 2 rakaat, minus sholat Jumat seminggu sekali doang. Dah lah, nyerah aja aku dah. Padahal Islam ngajarin gak boleh mudah menyerah, Kak. Diam! 2017 sebelum mama meninggal. 21 November 2017 mama meninggalkan aku selamanya. 2018 aku masuk pesantren tanpa dukungan keluarga. Loh kok 2019 aku berjuang tanpa dukungan keluarga. 2020 aku memilih tetap berpakaian syar'i walaupun keluarga tidak mendukung. Kok nggak didukung? Kenapa? Ada masalah atau bagaimana? Harusnya nih perbuatan yang baik kan? Kenapa keluarga kurang mendukung ya? 2021 aku mulai lemah. Ibu tiri papa. 2022 Januari aku menyaksikan pernikahan papa dan bahagia dengan keluarga barunya. 16 Agustus 2022 aku melepaskan pakaian syar'i aku. Aduh, 2022 Desember aku disuruh berhenti sekolah sama ibu tiri. Aduh, ibu tiri, ini yang ditakutkan banyak orang dari ibu sambung. 2023 Februari aku kerja lari dari rumah. 2024 September aku berangkat ke Malaysia sendiri dengan biaya sendiri. Keren banget kamu, Mbak. Aku harap 2025 nanti aku bahagia di negeri Malaysia ini. Amin. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang kamu cari. Dan lu keren banget, Mbak. Lu bisa ngelewatin jalan yang nggak semua orang bisa. Keren banget dah. Inilah kenapa lebih baik hilang ayah daripada hilang ibu. Karena 80% orang yang kehilangan ayah, hidupnya masih indah karena ibu hidup untuk anaknya. Sedangkan kalau hilang ibu, hidup terombang-ambing. Kak, kamu hebat. Aku aja apa-apa manggil ibu. Aku nggak bisa tanpa ibu. Dan kakak harus sendiri dan lari dari rumah. Pokoknya kakak hebat. Kalau udah sukses, kembali, Mbak, tunjukkan kepada keluarga ayahmu bahwa kau bisa tanpa dia. Betul, setuju gue. Apalagi terutama untuk ibu tiri kamu. Kalau dia nanti setelah kamu sukses terus dia ngerengek-rengek minta bantuan, sliding aja dia.